Halo, selamat malam semuanya. Kembali di Tanya Mentor bersama dengan saya, David Chandra, dan kali ini ada Ko Anton, Teddy. Nah, kita langsung undang ya Ko Anton Teddy-nya ya. Halo, 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 selamat malam Ko Anton. malam. Tapi belum kelihatan nih gambar. Iya, masih muter-muter. Nah, udah kelihatan Ko Anton. Udah. Udah, Oke. udah. Yes. Halo, halo semuanya. Halo. Ah, Ini. bentar ya, bentar. Iya, iya, iya. Halo Ko Jonathan, halo Sarkura Garden City, Sinar Maju. Wah, kok Sandy ini ada. Halo, apa kabar? Halo, halo semuanya. Belum pakai topi. Pakai kacamata. Ah, Oke. Gambarnya masih Oh, muter-muter nih Ko Anton, gambarnya. tar. Heeh. Nah, keren. Waduh, kali ini kita pakai topi bareng-bareng nih Ko Anton nih. Iya. Tar. Ya, oke. Ayo, Hmm. Bang. Halo, halo. Ko Anton, ini ngomong-ngomong lagi live dari mana nih Ko Anton? Dari rumah atau dari mana Ko Anton? Tanjung Lesung. Hmm, sambil jalan-jalan. Iya, iya. Sambil Eh, jalan-jalan, internetnya bagus. wah, keren ya. Iya, Waduh. Ini di villa pribadi atau gimana nih Ko Anton? bukan. Sewa. Oh, gitu. Tanjung Wah, Lesung. seru ya. Iya. Kamu gimana? Tapi saya ada di rumah. Tadi seharian saya ikut kelas, ada kelas untuk pendalaman tentang sepatu. Tapi ya apa namanya juga dapat bad news juga nih Pak. Di Hong Kong ternyata karantinanya diperpanjang sampai 31 Desember. Jadi saya sama istri bakal lama banget nih nggak ketemu nih. Jadi Indonesia termasuk, jadi ada beberapa negara yang diberikan tanda istilahnya untuk masuk ke Hong Kong sebagai misalnya ditandain lah kurang bagus gitu ya kalau kita masuk ke sana. Salah satunya Indonesia, ada India juga. Jadi saya bilang, wah konsekuensinya apa? Ternyata konsekuensinya berbeda sama yang dulu kok. Kalau dulu kita datang, kalau kita masih warga negara sana, kayak saya sebenarnya punya dependent visa di sana, itu dulu boleh ke rumah, asal nanti dikasih gelang, apa gitu, nanti boleh ke rumah karantina 14 hari. Tapi sekarang peraturannya berbeda. Kita nggak boleh ke rumah, kita harus ke hotel selama 14 hari. Hotelnya sendiri mahal. Terus udah gitu, surat-surat juga harus lengkap. Aduh, susah banget deh pokoknya. Gitu. Ini aja sering-sering IG Live, ya, sering-sering Zoom. Iya, Kak Anton. Ini saya Nah, baru baru beres makan nih, masih keringetan nih, baru beres makan. Tapi keren, makannya barbecue seafood ya. Dan asik. tadi kalau ngelihat ya saya dari Mongolian Cultural Center gitu ya. Jadi memang keren sih di sini. Cuma 4 jam lagi. Ntar kita boleh sama-sama ya kita ke sana ya. Ayo Kak Anton, saya mau deh. Ini apalagi kalau istri udah boleh pulang ke sini, saya lebih semangat lagi sih. Mantap. Oke, ayo kita Ya, goyang. oke Kak Anton. Ini terima kasih banget buat teman-teman yang bergabung di sini dan juga Kak Anton yang udah meluangkan waktu meskipun masa liburan.
Ko Anton, ini saya ingin bawakan temanya ini sebenarnya business from home. Ini sebenarnya tercetus dari saya sendiri. Kebetulan saya memang bergeraknya bisnisnya juga dari rumah. Dan saya pikir-pikir, kemarin saya coba survei kepada beberapa komunitas, ternyata mereka juga banyak yang punya usaha dari rumah. Nah, dan juga ada problem-problem yang mereka hadapi lah, Pak Anton. Nah, melihat dari pengalaman Ko Anton yang sudah bisa dibilang 20 tahun lebih ya Ko Anton ya, membangun bisnis itu, saya rasa Ko Anton bisa memberikan sharing lebih ke arah gini. Saya pengen ada sosok contoh Ko Anton sebagai contoh untuk memberikan, kalau misalnya kita ngomong secara teori aja kan susah ya Ko Anton ya. Tapi kita berikan contoh, Ko Anton menjalankan bisnisnya. Nah, dan saya tahunya kemarin, saya baru tahu Ko Anton ternyata pernah membuat bisnis travel ini dari rumah awal pertama ya Ko Anton ya. Nah, Betul, ini betul. saya baru dengar kali ini karena saya kemarin saya coba dengar dari YouTube, kayaknya Ko Anton belum ada cerita tentang hal itu. Nggak ada yang tanya, nggak ada yang Oh, nggak ada tanya yang kan, nanya. tergantung yang nanya kan. Oh, gitu ya. Wah, berarti keberuntung nih saya ini dapat dapat hal yang baru nih ini ya. Nah, jadi gini Pak Anton, saya pengen deh tanya dari Ko Anton. Kan dulu Ko Anton yang saya tahu pernah bekerja di dunia travel dulu awal-awal ya, nggak langsung buka usaha tapi kerja dulu. Dan eh, itu dari awalnya Ko Anton kerja itu awalnya kan ini ya, saya kepikirnya kalau orang buka usaha, apalagi ini bisnis from home, kita bicara yang ringan dulu ya kok ya. Orang mau buka usaha dari rumah, biasanya kan mereka perlu adanya cetusan ide dulu. Nah, cetusan ide itu awalnya dari contohnya Pak Anton, dulu kerja. Kalau kadang-kadang orang kerja kan setelah berpikir mau buka usaha, belum tentu sama ya Pak Anton ya. Orang waktu dulu kerja tuh sama mau buka usaha belum tentu sama. Dan saya rasa Pak Anton pasti tahu lah, ada celah di bisnis travel ini, ada celah sebuah masalah di dalam bisnis travel dan Ko Anton punya solusinya. Nah, itu gimana cara nemuinnya Ko Anton awal pertama ya? Boleh ceritain nggak Ko Anton? Ya, sebenarnya tuh gini, pada waktu saya berhenti kerja, saya sebenarnya Hmm, udah dalam posisi yang enak gitu ya. Udah hmm, jadi wakilnya bos, ya posisi udah enak. hmm, Eh, Waktu saya berhenti, saya punya beban yang moral, yaitu pilihan saya ada dua. Satu, buka travel, bersaing dengan teman-teman, hmm, atau yang lain. Nah, ini lagi dilema nih. Ke kiri apa ke kanan? Ke hmm, kiri apa ke kanan gitu ya. Saya punya pilihan iya, itu. Dan saya berpikir adalah kalau bisa saya memanfaatkan network yang ada tanpa saya harus eh, bersaing dengan network, kan lebih baik saya bekerja sama dong, kolaborasi dengan network yang saya punya daripada saya bersaing ya. Nah, cuma bagaimana sistemnya itu belum ada. Makanya saya mencoba-coba. Pembelajarannya sebenarnya satu. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu. Setelah hmm, kita coba, baru pintu itu terbuka. Jadi seringkali pembelajarannya adalah kalau kita tidak berani mencoba, lalu terlalu banyak mikir dan tidak bergerak, kita tidak pernah ketemu masalah. Pada waktu kita bergerak betul. langkah ke satu, kita belum tahu apa-apa. Pada waktu langkah ke 10, pintu pertama baru dibuka. Pintu A baru dibuka. Lalu kita jalan lagi. 20 langkah, baru pintu B dibuka. Nah, pintu A, pintu B itu bukan pintu yang biasanya pintu yang menyenangkan. Banyak hal-hal yang pengalaman yang tidak menyenangkan. Tetapi setelah itu mungkin perlu perjuangan lebih jauh lagi baru pintu C terbuka. Nah, pada waktu pintu C terbuka baru orang ngomong, wah Pak Anton hebat ya dan lain sebagainya. Padahal saya kan udah jalanin A dan B dulu. Nah, untuk bisa sampai ke C, saya perlu A dan B.
Nah, A dan B ini adalah harus lewat satu keberanian, ya, keberanian untuk melangkah. Masalah yang timbul selalu adalah tidak berani melangkah. Itu aja sih yang saya lihat. Betul betul. Nah, kalau dari cerita awalnya Ko Anton dulu memberanikan diri ya, buka usaha. Kenapa waktu itu Ko Anton kalau udah berani kenapa nggak buka langsung di, misalkan sekarang banyak saya lihat travel agent kan di mall-mall ya, Ko Anton, atau di tempat komersil yang bagus. Tapi kenapa Ko Anton mulai dari rumah waktu itu? Pertama, saya nggak tahu apakah yang saya jalankan benar apa salah gitu ya. Kalau saya udah sewa, ada faktor kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi ada kebimbangan. Saya pilih A atau saya pilih B. A adalah bersaing. Kalau bersaing, saya buka kantor lalu bersaing. Tapi kalau saya tidak mau bersaing, B jadi kolaborasi dengan teman-teman daripada travel agent, dan itu belum pernah terjadi. Makanya saya punya rekor muri adalah sebagai travel grosir pertama di Indonesia selain travel franchise gitu ya. Jadi tahun 91 saya menjadi yang pertama itu kan nggak gampang gitu ya. Saya keliling datangin teman-teman, tanya kamu perlu apa di travel, kamu ada bisnis apa yang perlu saya bantu. Satu akhirnya ya memang kebuka kiri kanan, kebuka kemana-mana sih itu ya. Jadi Ko Anton bisa menemukan masalah dari setiap orang yang mempunyai dunia yang bisnis yang sama ya, justru dari situ peluangnya keluar ya. Betul. Bisnis yang sama, apa yang mereka perlukan, ternyata ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ya kita utak-atik, akhirnya terbentuklah satu konsep di mana saya menjadi supplier ke teman-teman travel agent. Bayangkan ya, kalau saya punya 10 teman, kalau saya menjadi supplier kepada 10 teman, itu kan bagus. Dibandingkan saya menjadi pesaing daripada 10. Belum apa-apa saya punya saingan 10. Mendingan saya punya teman 10 gitu kan ya. Nah itu. Betul. Nah, ini pertanyaan Pak David adalah kenapa saya mulai di rumah? Karena saya bingung, itu satu. Kedua, saya juga nggak mau ambil resiko. Saya nggak mau ambil resiko. Jadi dalam ketidaktahuan, dalam kebingungan, saya mengambil yang paling gampang aja. Kalau mulai dari rumah itu kan nggak keluar biaya. Kalau kita sewa di tempat, mau sewa nggak ada yang bulanan. Ya sekarang ada co-working space, dulu nggak ada bayar bulanan, itu nggak ada. Nah, Ko Anton waktu kerjakan itu di rumah, kan berarti Ko Anton itu awal pertama tuh betul-betul Ko Anton semua yang handle, atau ada sudah timnya Ko Anton? Ada dong. Tim pertama istri saya. Yang kedua adik saya. Kenapa? Menurut adik saya, karena saya bilang, kalau nanti saya nggak bisa bayar gaji kamu, saya ngutang ya. Wah, boleh juga nih idenya Ko Anton. Jadi asal melibat mau adiknya. Nah, padahal dia udah kerja, dia udah enak sebenarnya, tapi kembali lagi ya, dia merasa iyalah bantuin kokoknya gitu ya. Oh, jadi full time bantuin Ko Anton? Iya, full time. Dia berhenti dari perusahaannya, dia full time bantuin saya. Beberapa tahun dia bantuin saya sampai akhirnya dia ambil keputusan untuk merit, dan setelah merit bantuin suaminya lah ya. Oh, wow. Ini juga ya Ko Anton ya, apa namanya, itu berjalan sampai berapa tahun tuh kok di rumah? Di rumah itu sebenarnya saya cuma 3 bulan. 3 bulan berusaha untuk mendapatkan bentuk. Tapi kalau saya melihat semua sama ya, banyak orang yang mulai dari rumah untuk mendapatkan bentuk. Begitu bentuknya udah dapet,
pada waktu itu memang saya harus punya tempat. Kenapa punya tempat? Supaya tingkat orang menghargai, tingkat kepercayaan menjadi lebih tinggi. Hmm. Awalnya bisa di rumah, nggak masalah. Pada waktu Hmm. kita coba-coba segala macam gitu. Sekarang ini berbeda zamannya dengan, itu kan tahun 91 ya. Jadi kalau kita cerita, ini hampir 30 tahun yang lalu. Iya. Berbeda. Lo sekarang ini bisa di rumah, ngapain harus buka di kantor gitu. Jadi kalau sekarang ini eh, bisnis di rumah itu adalah, menurut saya bukan pilihan lagi, tapi sudah menjadi normal. Nggak Hmm. ini loh, sekarang itu gini, nggak harus milih di rumah apa di kantor, apa di rumah apa di punya kantor gitu ya, punya bisnisnya di rumah atau bisnisnya punya tempat bisnis. Sekarang Hmm. nggak usah mikirin itu. Sekarang memikirinnya adalah bagaimana mendapatkan kelipatan, bagaimana mendapatkan percepatan, di mana aja boleh gitu, di mana aja boleh. Iya. Berarti kalau bisa dibilang sekarang nih dunia bisnis itu, kalau kita kan bisa bicara bilang dalam dunia bisnis ada marketing 5P, 7P. Nah, P plus itu berarti place tempat itu bisa dibilang udah di cross ya, kok ya. Sekarang udah di cross. Kenapa sekarang Hmm. udah di cross? Karena orang itu tidak datang lagi. Hmm. Contoh pada waktu TX di franchise kan tahun 2004, Hmm. 2000 sampai 2010 itu tempat saya sendiri yang pilih. Saya sendiri yang pilih. Nggak bisa tuh kamu milih lalu saya setuju gitu ya. Hmm. Hampir-hampir tidak ada. Dan Hmm. sekarang saya nggak milih lagi. Yang saya pilih adalah orangnya. Dari dulu juga orangnya. Dari dulu orangnya dan tempatnya. Ada dua. Kalau sekarang lebih milih tempatnya. Kenapa orangnya? Sorry, orangnya. Kenapa tempatnya nggak dipilih? Karena bisa kerja di mana saja. Iya betul. Yang kerja online kan banyak banget ya. Hmm. Itu, dan itu kan online, nggak perlu ini kerja di mana gitu. Betul, betul. Nah, ini Ko Anton, saya mau tanya juga nih. Waktu Ko Anton mulai usaha, ini dilema dari teman-teman yang jalankan bisnis dari rumah. Saya pernah juga ngalamin, di mana saya cari modal pertama kali. Itu kan kalau namanya saya pernah ke bank, saya tanya ke bank, mau ngajuin proposal padahal. Tapi ditanya, tempat usahanya di mana? Di rumah. Nah, itu udah langsung ditutup deh. Nggak ada yang namanya modal masuk gitu kan ya. Nah, waktu itu awal pertama, Ko Anton mulainya dari apa? Modalnya dari pribadi atau emang sudah dapat pinjaman? Ya, modal udah ada lah waktu itu. Makanya saya setelah 3 bulan, lalu saya bisa sewa tempat, tahu gitu ya, kurang lebih bentuknya seperti apa. Sebenarnya kalau ditanya, sekarang ini bukan persoalan pinjam uangnya. Sekarang ini adalah bagaimana kita di rumah, bagaimana kita kerja di rumah, Hmm. lalu bisa muterin bisnis. Itu Hmm. lebih penting dibandingkan kita kerja di rumah nggak bisa pinjam duit. Sekarang Hmm. itu banyak orang yang kerja di rumah nggak perlu minjem duit. Itu. Ini yang lebih penting menurut saya begitu. Ada contohnya nggak, Ko Anton? Contoh, kita mau bisnis, nggak punya uang, jadi reseller sekarang itu gampang. Hmm. Hmm. Dulu jadi reseller menjadikan sangat sulit. Teknologinya nggak memungkinkan, kondisi sebagai reseller pun dalam tanda petik tidak ada gitu ya. Jadi tingkat kesulitannya banyak. Kalau sekarang ini menjadi dropshipper, menjadi reseller, contoh kita lihat misalnya di segala macam marketplace. Begitu kita buka satu, itu ada kadang-kadang puluhan yang fotonya aja plek sama gitu ya. Yang beda Hmm. apa harganya? Pertanyaan adalah harganya ada yang beli nggak? Ada.
Harganya lebih mahal, ada yang beli nggak? Ada. Ada. Menarik, ini menarik. Kenapa? Karena pada akhirnya bukan persoalan lagi uh, butuh uang, butuh modal, butuh tempat, uh, tadi pinjam uang ke bank segala macam. Yang kalau sekarang adalah kita berbicara mengenai ada kemauan nggak sih? Saya ada orang yang DM kepada saya, dia bilang, Pak Anton, tolong bantuin dong, begini, begini, begini. Lalu saya bilang, apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah melakukan ini. Lalu saya bilang, kamu melakukannya berapa kali? Ya, sekali, setiap hari 2-3 kali. Coba kamu lakukan 20 kali. Jawabannya apa? Apa nggak keterlaluan 20 kali? Maksud saya malahan bertanya, kenapa? Kamu kan bukan nge-spam 20 kali, tapi kamu melakukan satu approach individu satu persatu 20 orang tiap hari. Nah, kalau 20 orang aja dia nggak mau, lalu nggak mau mencari dan lain sebagainya, ya kan menurut saya ya percuma mau dibantu juga mau apain. Yang terjadi adalah ya dia bilang dia pinjam duit begini, bisa dibantu nggak? Saya bilang ya susah. Kalau mau dibantu seperti begitu, kita juga nggak tahu orang ini. Misalnya contoh, kita mau bantu 1 juta, dia punya masalah 100 juta, kan nggak ada gunanya. Iya, Pak Anton, betul. Itu yang menurut saya pada akhirnya adalah moral untuk bekerja itu bukan persoalan kerjanya di rumah atau kerjanya di mana, tapi moralnya adalah mau kerja nggak, gitu ya kan? Yeah. Kalau mau kerja bisa di mana-mana, itu. Kalau nggak mau kerja di kantor juga nggak bisa. Iya, betul Pak Anton, betul. Ya saat ini memang kita tuh apalagi kondisinya kalau bisa dibilang bisnis dari rumah itu yang bisa mencut itu juga diri kita sendiri. Yang mau maju harus kita sendiri juga, ya kan Pak Anton ya. Soalnya udah nggak ada bosnya. Iya, betul. Benar Pak Anton. Nah, kalau gitu Pak Anton, waktu Pak Anton membangun tim ya, ini kan bisnisnya dipegang sama keluarga. Ada istri, ada saudara, dan yang lainnya. Ko Anton sendiri waktu itu megangnya di bidang apa, Ko Anton? Saya pemasaran, bagian luar. Istri jaga gawang, saya penyerang. Oh nah itu tuh yang harus tahu tuh. Jadi, tapi Ko Anton bisa bilang bagian pemasaran emang karena Ko Anton dulu di pekerjaan juga di bidang itu ya, Ko Anton? Enggak, saya dulu bosnya. Saya dulu manajernya. Saya jadi GM di mana posisi saya adalah sangat berbeda gitu ya. Posisi saya sangat berbeda. Saya punya anak buah banyak. Tapi kan nggak bisa. Pada waktu punya usaha sendiri, pada waktu saya memulai tahun 91, ya saya harus mulai benar-benar dari bawah gitu ya. Betul. Nah, itu masih ideal nggak sih, Ko Anton? Karena saya juga bertanya nih. Saya sendiri kan juga selain punya laundry sepatu, sebenarnya saya juga agen dari chemical sepatu. Nah, memang ngebagi waktu terus terang saya mesti belajar dari Ko Anton juga nih. Saya sebenarnya orang sales dulunya di bagian marketing juga, tapi ya mungkin lebih ke arah salesnya. Nah, saya juga baru mulai nih bikin tim. Ada 1 asisten sekarang udah ada. Tapi ya saya bedanya nggak punya saudara sih kayak Ko Anton gitu. Istri juga di Hong Kong ya, mau gimana? Nah, tapi saya lihatnya dari Ko Anton gini. Ko Anton kan bilang pemasaran keluar, jadi berarti Ko Anton betul-betul nemuin customer ke bisnis travel yang lain gitu ya. Mungkin Ko Anton juga harus traveling kemana-mana ya Ko Anton ya. Saya keliling. Nah, saat ini masih ideal nggak kok? Soalnya gini, kan kondisi sekarang kan orang udah mulai ke arah digital, bisa video call seperti ini, bisa Zoom meeting segala gitu. Itu masih ideal nggak kok? Tergantung bisnisnya. Kalau di bidang saya bisa Zoom. Tetapi tidak kalau sebulan sekali saya datang ketemu mereka, feelingnya beda. Memang sekarang itu
saya belum melakukan kunjungan sama sekali gitu ya. Udah 4 bulan. Ini adalah trip pertama kali saya ke Tanjung Lesung, dan ini bukan satu mengunjungi customer, karena saya sekarang bisnisnya masih tiarap nih, masih belum bangkit gitu ya, masih belum Iya, bangkit. iya betul Pak Anton. Ya, jadi apa namanya, justru dengan ketemu itu hubungannya antar apa namanya rekan itu erat terus ya Pak Anton ya. Sebenarnya pada waktu kita ketemu itu eh, zaman dulu penting. Sekarang ini misalnya contoh, saya eh, generasi saya pengennya adalah face to face. Hmm. Nah, generasi kamu mungkin face to face tidak perlu. Yang penting adalah bisnisnya jalan lancar gitu ya. Itu jauh lebih penting Oh, dibandingkan dengan face to face. Nah, face to face dulu penting karena memang tidak ada online ya. Kalau sekarang bisa dengan online, kenapa enggak? Jadi jangan betul. disamakan. Jangan disamakan. Saya dengan online begini, misalnya saya bisa kenal dengan Pak Eriadi di Lok Semawe, saya belum pernah kenal, ketemu orangnya belum. Dengan Pak Niko Julius, saya belum pernah ketemu, gitu ya. Pak John Alan belum, Pak Agus Medan belum, Pak ada Dipta. Kalau Pak Daniel saya udah ketemu di Makassar, gitu ya. Yang Iya. Pak Atung Lesmana dari Banjarmasin saya belum gitu ya. Rian kaos kaki belum juga gitu kan. Iya. Benny udah ketemu gitu kan ya, misalnya seperti begitu. Jadi memang zaman sudah berubah dan kita harus adaptasi. Yang penting Betul. adalah niat yang baik, itu akan ada respon yang baik. Betul, betul. Nah, ini sekarang tadi dari hal ya tadi ya, Ko Anton sudah menemukan masalahnya, menemukan solusinya. Setelah itu Ko Anton membangun tim. Nah, setelah itu Ko Anton kan pasti harus ada produk yang harus dijual. Nah, itu saya mau tanya, bagaimana sih apa Ko Anton meng-create sebuah produk bisnis travel ini, dan akhirnya ada nggak ceritanya awalnya nih dari Ko Anton bikin create produk pertama dan tiba-tiba boom gitu, produk pertama itu boom. Oke, orang seringkali sekarang ada kecenderungan adalah punya formula ajaib nggak untuk menjadi berhasil gitu ya. Ya. Formula ajaib itu, ini rahasia ya, kamu boleh catat tapi jangan disebarkan gitu ya. Yang lain Oh. pura-pura nggak dengar aja gitu ya. Jalannya Satu, tutup mata ya. satu adalah kegigihan. Kegigihan. Bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Itu harus punya. Jadi kita untuk mendapatkan sesuatu itu harus melalui proses. Nah, prosesnya bagaimana? Saya misalnya contoh ya, kamu laundry sepatu. Nah, Ya. pertanyaan adalah siapa sih yang mau pakai sepatunya bersih? Jangan kamu nawarin laundry sepatu kepada orang yang nggak peduli mau bau, mau bersih, mau Betul. enggak, nggak peduli gitu ya. Itu percuma. Gitu. Kedua adalah fungsinya apa sih gitu ya. Nah, cari orang-orang yang spesifik seperti ini. Nah, secara online memungkinkan untuk mendapatkan seperti itu. Pertanyaan adalah setelah kamu tahu level 1, ada level 2-nya, ada level 3-nya, kayak tadi belajar lagi, belajar lagi. Ini adalah pengalaman yang terus-terus kamu tumpuk sehingga pada akhirnya bisa menjadikan sesuatu. Nah, pertanyaan adalah pada saat kamu jalanin seperti pengalaman saya, pada saat saya berjalan dengan ketekunan, saya juga berani banting setir. Contoh, Hmm. tahun
saya berdiri tahun 91, mendirikan bisnis ini. 2004 TX difranchise-kan. Lalu 2012, 2013 zamannya travel itu ada online travel dan itu disrupsi, diganggu. Nah, kita nggak bisa tahan lawan mereka. Nah, dalam masa penggangguan seperti begitu, saya yang tadinya jualan tiket juga ketemu head to head dengan online yang jualan tiket. Apakah saya bisa menang gitu ya? Atau saya ngotot terus? Oh, pokoknya nggak apa-apa. Tapi kan nggak bisa. Bayangkan gitu ya, sehari saya jual 10.000 tiket, dia masih jual belum apa-apa. Tapi terus saya disalip dan saya terus turun. 10.000 tiket sehari turun terus. Sampai ke 5.000, 4.000, 3.000. Pertanyaan adalah, saya mau fight habis apa enggak? Dan saya harus milih, saya harus lihat, kira-kira ini bisnisnya fair enggak? Saya punya modal 1 juta, online juga modalnya 1 juta. Jadi modalnya sama modal sama. Bedanya saya harus untung tambah 50.000, dia nggak perlu untung, yang perlu adalah customer. Karena dia jual saham lagi, jual saham lagi, jual saham lagi. Saya kan nggak jual saham, saya hidupnya adalah dari keuntungan. Nah ini perbedaan, dia jual 800.000 karena dibakar duitnya, saya jualnya 10 juta, 1 juta 50.000 misalnya, karena modalnya sama-sama 1 juta misalnya. Nah kalau udah seperti begitu, saya mau ngotot berapa lama? Saya mau ngotot terus, nggak bisa. Saya mau ngotot, iya nggak apa-apa, saya lawan aja. Ini kan udah jelas, bisnisnya berbeda. Nah, apa yang saya lakukan, itu 2012, 2013, baru di 2016, saya mendapatkan solusi bisnisnya, yaitu charter pesawat. Nah, apakah charter pesawat itu tidak dipikirkan sejak awal? Dipikirkan, tetapi proses untuk ke sana itu tidak semudah yang saya pikirkan. Perlu proses. Sehingga begitu 2016 saya mulai charter pesawat, saya tidak diganggu lagi oleh online dan saya bisa masuk kepada Blue Ocean, di mana dari 2016 sampai 2020 saya per minggu mencarter 11 pesawat. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Nah, ini kan sesuatu solusi. Jadi misalnya contoh tadi, kamu udah identifikasikan belum promosi itu kepada siapa? Komunitas apa? Ada nggak komunitasnya? Lalu apa? Siapa? Dan lain segala macam ini yang perlu kamu cari sehingga pada akhirnya kamu ketemu satu solusinya. Apakah laundry sepatu yang kamu punya ini bisa bertahan atau tidak? Kayak misalnya contoh ya, saya bandingkan dengan laundry pakaian. Laundry pakaian itu pada waktu pertama kali, laundry pakaian itu selalu termasuk setrika. Cuci, kering, setrika. Cuci, setrika. Sekarang ada pilihan. Cuci tidak kering, jadi harus pulang, harus dikeringkan lagi, dan setrika sendiri. Atau cuci, kering, tidak setrika, atau cuci, kering, setrika. Sekarang berjalan dengan waktu, ternyata ketemu kelas tertentu itu perlunya cuci saja. Jadi sudah cuci, sudah dikeringkan, tapi masih belum dijemur begitu ya. Dan ini perlu proses untuk penjemuran. Dia nggak mau pakai mesin dikeringkannya, nggak mau pakai mesin misalnya. Dia maunya dikeringkan sendiri. Karena apa? Karena murah sekali. Dan dia punya lahan untuk jemur. Gitu ya. Ada juga yang ya nggak apa-apa, saya setrika. Yang penting itu nyucinya gitu ya, karena saya nggak punya tempat. Buat nyetrika saya oke. Apalagi tren di China ya, tren di China
baju-baju China itu kebanyakan adalah tidak disetrika. Oh, ready Baju, to use ya. iya. Jadi mereka banyak yang pakai, misalnya contoh, ini saya tipenya harus disetrika. Kalau udah dicuci agak-agak, ini bukan polyester, misal Mm-mm. dipakainya lebih enak. Tetapi kembali, ini bukan persoalan pakai enak atau tidak. Eh, Kebutuhan dia seperti apa gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Ko Anton. Hmm, Dari kos kaki varian nih. Nah, sorry, saya kok ini ketutup. Nah ini, Ko Anton, gimana caranya menciptakan market di kategori yang baru? Contoh, Carter saat Ko Anton baru bikin, oh charter maksudnya, contoh charter saat Ko Anton baru bikin, kan itu belum ada yang paham terkait charter pesawat. Kenapa bisa berani masuk ke market tersebut? Pertanyaan bagus nih. iya. Satu adalah saya sudah di travel. Mencarter itu sebenarnya bagian daripada bisnis travel. Cuma charternya biasanya itu cuma sekali. Hmm, Atau seringnya adalah charter pesawat untuk orang sakit, bukan ya. untuk turis gitu ya. Nah, kenapa saya mau mencarter? Karena saya belajar bahwa online travel itu ternyata nggak mau mengeluarkan biaya untuk charter. Kalau rugi bagaimana gitu ya. Makanya sampai hari ini dia nggak masuk ke sana. Jadi kalau ditanya, jangan pernah kita takut untuk mencoba. Apakah saya dari 2013 ke 2016 itu tidak melakukan banyak kegagalan? Banyak kegagalan. Saya nyoba ini, saya nyoba itu, saya bikin ini, saya bikin itu, sehingga akhirnya terbentuk. Dan terbentuk pada waktu itu karena saya banyak melakukan banyak sekali percobaan, testing kiri, testing kanan. Akhirnya yang saya testing itu banyak sekali, sehingga Hmm, saya charter pesawat. Efeknya charter pesawat apa? Ada kepastian tempat duduk, ada hmm, kepastian harga. Ketiga adalah saya juga mendapatkan subsidi. Jadi saya tidak charter ke Jepang. Saya tidak charter ke Jepang karena Jepang tidak memberikan subsidi. Saya charternya ke China karena China memberikan subsidi buat saya. Ya udah, hmm, saya jualan yang mau kerjasama gitu kan ya. ya. Ngapain ada orang yang mau ngasih duit kita nggak mau ambil untuk promosi, kenapa kita harus harus ambil yang lain gitu. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Ko Anton. Kayaknya teman-teman langsung apa uh, gatel deh pengen nanya. Kalau insurance tidak tanggung dari Erni Darmabun, ya. Kalau insurance tidak tanggung, kalau udah ada accident pada pesawat charter, apakah ada solusi untuk klien? Iya, ini adalah satu situasi di mana misalnya contoh ya, kita bikin travel insurance, kita beli asuransi. Kalau kita terbang dengan pesawat komersil itu ditanggung. Tapi kalau tidak pesawat komersil kita tidak ditanggung. Nah, pesawat komersil itu apa? Pesawat komersil itu berjadwal. Jadi saya bikin pesawat charter saya itu berjadwal. Jadi setiap minggu berangkat, karena setiap minggu berangkat kan berjadwal. Dan saya masukkan ke dalam sistem. Saya bisa jual dalam sistem, bisa. Berapa banyak? Dua seat, tiga seat. Kalau saya lagi kosong, saya kasih 5, gitu. Itu aja. Supaya memenuhi, supaya kalau ada apa-apa, travel insurance saya bisa berlaku. Jadi harus diakalin. Ini pertanyaan yang bagus dan solusinya jelas. Makanya semua charter saya itu bisa dicek keluar di dalam sistem airline. Hmm, keren, keren, Pak. Nah, ini ada lagi nih dari Frozen Fish and Meat. Bilang, Pak Anton, berapa lama proses untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang mentok?
apa yang harus dilatih untuk bisa mendapatkan solusi-solusi di kondisi masalah yang rada mentok? Oke, saya ambil contoh situasi sekarang ya. Ya, Mendadak pesawat nggak terbang. Pada waktu terbang, saya itu charter pesawat. Eh, Lupakan charter pesawat untuk hmm, grup dari Indonesia ke luar negeri. Karena Indonesia ada di zona merah. Apa yang betul. saya lakukan? Saya lakukan berbeda. Saya lakukan berbeda dengan yang lain. Bentar ya, ini pintunya saya tutup dulu ya. Wah, Nggak dingin, nggak dingin. Bentar ya. Bentar. iya, ya, oke. Sambil kita nunggu ke Anton, kita nyapa dulu ya yang lainnya ya. Halo semuanya nih, wah itu udah banyak banget ya. Ada Sis Yesi, ada Sis Juliana Lingling, dari teman-teman tanya mentor, dari apa komunitasnya dari Matrix Asia juga nih semuanya nih Ko Anton pada Iya, menonton semua nih ini ya. Wah senang nih semuanya pada kumpul bareng semua di sini. Nah jadi tadi lanjut Ko Anton. ya. Jadi misalnya contoh ini yang terjadi sekarang. Apa yang saya lakukan? Karena eh, saya dalam 2016 mencari siapa sih yang bisa terbang kapan saja gitu ya. Hmm, Ternyata adalah orang-orang yang berumur 50 sampai 50 ke atas. Orang ini sudah mapan, sudah bisa terbang kapan saja sehingga tidak perlu minta cuti dan lain sebagainya. Sehingga saya bisa tiap minggu. Nah, ini. ya, Tapi sekarang mendadak karena gara-gara corona, corona ini membuat yang umurnya 50 tahun ke atas menjadi rentan. Mereka takut terbang, disuruh terbang ke Bali aja kagak mau. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya mencari. Tadinya saya berpikir adalah bikin ke puncak, bikin ke Bandung. Ternyata bikin ke puncak nggak bisa juga. Kenapa? Macet. Macet hmm, saking banyak. Kita kan takut ke tempat orang yang banyak gitu ya. Nah, ini juga ya, menjadikan permasalahan. Yang kedua, apa yang saya bisa lakukan kalau tidak seperti kayak begini? Makanya pada waktu ada IG Live dengan Tanjung Lesung, yang menarik buat saya ada dua. Satu adalah jaraknya 4 jam dari Jakarta. Saya pernah ke hmm, Tanjung Lesung 2008. 2008 itu 7 jam. 7 jam ke Tanjung Lesung. Sekarang 4 jam. Anak saya 3 jam 45 menit. Itu berbeda lagi. Nah, kalau udah hmm, seperti itu, artinya ada terobosan. Saya bilang sama istri saya, Mi, gimana? Ke Tanjung Lesung apa ke Bali? Dia bilang, Tanjung Lesung. Kenapa? Ternyata 4 jam itu adalah waktu yang pendek. Bayangkan, kalau kita mau pergi ke Bali, kita harus datang 3 jam sebelumnya. Dari rumah hmm, tambah 1 jam, 4 jam. Penerbangan 1 jam, katakanlah 1 jam lebih. Ya, 1 jam setengah, berarti 5 jam setengah. Sampai ke sana, nunggu koper, berangkat lagi, kurang lebih sekitar 7 jam. Bayangkan ke Bali yang terbang 1 jam lebih, kita prosesnya adalah dari rumah sampai ke tempat itu adalah 7 jam. Dan punya betul. resiko lagi. Di dalam pesawat kita kumpul dengan orang yang tidak kita kenal, di dalam yang namanya di dalam apa namanya di dalam ruang tunggu gitu ya, itu juga punya kesempatan yang kita tidak pernah tahu gitu. Jadi Nah, sebenarnya, sorry sorry Kak. solusinya apa? Solusinya saya pergi ke Tanjung Lesung. Pertanyaan adalah orang-orang ini mau nggak kalau dibawa ke Tanjung Lesung gitu kan? Saya mesti lihat di Tanjung Lesung itu ada apa. Ternyata di Tanjung Lesung fresh air, tempatnya lega, 1.500 hektar, kita bebas, keuangannya bebas, itu yang pertama. Lalu kegiatannya apa di sini? Tadi saya pergi ke Mongolian Cultural Center, satu-satunya di Asia Tenggara, kaget juga. Dan di sini bisa lihat sunsetnya lumayan gitu ya. Tadi bagus, tapi saya lagi ada di posisi di Cultural Center. Nah, hal-hal seperti begini tidak kita nginep 2 malam 3 hari, besok saya pulang, tidak terlalu capek. Nah, ini adalah salah satu Hmm, solusi. Kalau ditanya betul. apakah ini menjadi satu tempat yang
fix, belum tentu juga. Ya, saya minggu depan akan cek lagi ke tempat yang lain dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kalau ditanya berapa lama ya terus coba sampai nanti ketemu gitu. Ya, ya. Terkadang solusi yang terbaru itu kalau kita udah mentok malah keluar ini ya, kok Anton ya bisa bilang tuh kalau kita bisa bilang thinking out of the box-nya ya, kok Anton ya. Iya, kita harus datengin, harus jalanin, cobain apa yang terjadi gitu kan. Kalau menurut saya, di sini saya melihat ada bule yang tinggal 4 bulan, berbulan-bulan dari Irlandia, dari Inggris, dari Australia gitu ya. Kenapa mereka bisa Wow. Nah, menurut saya pasti ada sesuatu yang membuat di sini enak gitu. Jadi Iya, saya pikir iya. ini adalah satu solusi juga. Nah, ini ada pertanyaan dari apa CCSI Taman Bandar Wijaya. Kalau charternya pesawat itu orangnya nggak penuh gimana, Ko Anton? Rugi nggak tuh? Kurang satu ya rugi satu. Kurang 100 ya rugi 100. Oh, Kalau berarti ditanya, kalau ditanya itu jawabannya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana supaya penuh terus. Nah, itu ada things berbeda lagi gitu. iya, 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 betul-betul. Nah, ini juga nih dari saya juga ngeliat nih, Ko Anton tuh selalu apa namanya punya satu inovasi-inovasi baru, Ko Anton. Nggak bisa pergi kemana-mana, tapi bisa virtual tour. Nah, ini kayak Ko John Alan. Nah, saya kemarin juga saya kepikiran mau ngomong sama Ko Anton tuh. Nggak tahu Ko Anton punya ide yang sama gitu, virtual tour, dan ternyata ini makin lama makin menarik nih. Saya aja yang ketinggalan, tapi jadi penasaran Ko Anton. Ada timbul penasaran. Nah, ini dari feedbacknya kemarin, tour virtual itu gimana Ko Anton? Tour virtual adalah bagus untuk membangkitkan selera Hmm. jalan-jalan. Tapi Hmm. tour virtual tidak bisa menggantikan tour sendiri. Saya Ya, sebetulnya sudah diajak oleh GM ke sini hmm, virtual tour, tapi dengan saya mengalami sendiri di sini ada feelingnya berbeda sekali. Jadi totally berbeda. betul, betul, betul. Iya, iya, betul. Nah, ini lanjut ke Anton ya. Kayaknya ini ke Anton bisa 1 jam lebih atau cuma cukup 1 jam nih ke Anton nih? Saya jam jam 8 harus dengan orang Bali. Oh ya, kalau gitu kita ini maaf ya kalau pertanyaan yang lainnya saya tutup dulu. Kita lanjut tentang bisnis from home-nya ya, kok Anton ya. Mumpung Ya, waktunya masih 48 menit nih soalnya. Uh, nah, gini, dari Ko Anton sendiri, apa namanya, kalau misalnya uh, teman-teman nih ya, ini saya agak singkat ya Ko Anton ya. Jadi, kalau misalnya Ko Anton untuk ngejalanin nih, yang dari tadi saya bilang, 5P ya, product, price, place, promotion, and people. People kan berarti grupnya Ko Anton sekarang ya. Nah, kalau tadi kan produk ya, produk udah dijawab sama Ko Anton. Kalau secara harga Ko Anton itu mau memberikan harga yang dari setiap penjualan itu caranya gimana Ko Anton? saya saya membidiknya adalah kalau kita bilang atas, tengah, bawah, saya membidiknya adalah tengah ke atas. Oke, oh Ya, kenapa segmennya. tengah? Ya, kenapa middle up gitu ya? Karena middle low itu adalah kondisinya agak sedikit eh, banyak hal yang sulit kita kontrol. Misalnya Hmm. contoh, menggunakan hotel kelas losmen itu bagaimana? Itu ya, menggunakan hotel yang murah. Misalnya saya ambil contoh, saya pakai hotel yang 500.000, tapi ada yang kelas murah itu misalnya 100-150.000. Nah, tingkat resiko kekecewaan itu lebih tinggi di 150 dibandingkan dengan 500. Kalau saya Hmm. jual yang 5 juta, tingkat kekecewaannya juga semakin rendah lagi karena 5 juta itu banyak sekali
apa ya namanya bagusnya gitu ya, karena tadi ya harganya 150 sampai ke 5 juta ini real dalam harga hotel itu. Jadi lebih baik saya bermainnya adalah middle up. Middle up itu semakin ke atas memang tempatnya semakin kecil gitu ya, tapi is okay. Yang saya pegang adalah middle-nya kan lumayan besar gitu ya. Gitu. Nah, tapi ini Ko Anton, saya juga mau bertanya nih. Sekarang kan dari kaum milenial, saya lihat nih, kalau dari Instagram istri saya aja lah contohnya. Itu kalau lihat-lihat anak-anak umur sekarang baru SMA, baru kuliah, baru masuk, tapi jalan-jalannya udah keluar negeri yang dimana kita tuh dari dulu nabung dulu baru sampai ke sana. Nah, itu kan mereka tipe-tipe yang orang pokoknya udah sampai sana dulu, hotelnya mau jelek mau apa, pokoknya oke. Nah, itu gimana tuh kantor tuh? Ini generasi milenial memang mementingkan jalan-jalannya dan eksis gitu ya. Hmm. Dan itu adalah bukan target saya. Kenapa? Karena mereka kalau jalan-jalan nggak bakalan dengan travel. Mereka Hmm. jalan-jalan sendiri gitu ya. Nah, makanya target saya adalah bukan milenial. Makanya begitu ketemu corona ini problem buat saya kehilangan karena umur 50 ke atas itu rentan. Kalau saya targetnya milenial itu pasti di bawah 40. Di bawah Hmm. 40 saya bisa bikin, tapi masalahnya adalah mereka tidak ikut grup tour. Mereka tidak mau diatur-atur gitu ya. Nah, itu yang membuat sebenarnya kenapa saya nggak bisa tap milenial. Oh, oke oke oke. Iya, jadi apa namanya sebenarnya kalau bisa dibilang kelihatannya banyak peminatnya, tapi bisa dibilang itu nggak ada untungnya ya, Ko Anton ya. Bukan soal nggak ada untungnya. Mereka nggak mau ikut dengan Hmm. grup tour gitu. Saya kan harus cari, misalnya contoh, apakah milenial bisa jalan-jalan dalam 1 tahun lebih dari 2 kali? Jawabannya adalah kalau mereka bekerja nggak bisa. Iya iya iya. Tapi orang yang umurnya udah 50 tahun ke atas, apakah 1 tahun bisa jalan-jalan lebih dari 3 kali? Jawabnya bisa, gitu. Nah, ini kalau misalnya nih, Ko Anton, kondisi nggak kita nggak bilang luar negeri deh, kita bisa bilang kondisi Indonesia nanti pariwisata akan mulai dibuka lagi. Pertanyaannya adalah kenapa harus menggunakan TX Travel, Ko Anton? Hmm. Gini, satu adalah karena produknya ada di mana-mana, itu yang penting. Jadi misalnya contoh, kalau eh, misalnya contoh gitu ya, ini topi. Topi ini bentuknya seperti begini. Kenapa saya beli topi seperti begini? Karena ada di mana-mana. Hmm. Coba kalau topi seperti begini itu nggak ada di mana-mana. Ini akan menjadi sulit. Itu yang pertama. Makanya saya berusaha untuk cari bikin produk yang bisa massal. Pada waktu charter flight 11 pesawat tentunya kan nggak langsung ya. Satu, dua, tiga, terus jalan sampai tambah, tambah, tambah. Nah, ini kita ngukur daripada kekuatan. Distribusinya bagaimana? Seperti juga kalau kita jualan topi. Topi yang kita mau keluarin itu bisa diakses di mana-mana nggak? Sekarang dengan online itu bisa, ya. Tapi kembali lagi, pada akhirnya ketersediaan tempat, kontrol barang, kualitas dan lain sebagainya juga berpengaruh. Jadi memang kita harus mengerti persis kita jual ke siapa gitu ya. Saya pakai topi karena apa? Karena kalau saya tidak pakai topi, kalau tadi jalan-jalan saya kepanasan karena nggak ada rambut gitu kan. Saya harus pakai topi. Alasan Pak David pakai topi tentunya mungkin berbeda dengan saya karena Pak David rambutnya lebih banyak daripada saya. Oh enggak, Ko Anton. Saya sama Ko Anton cuma beda warna doang, Ko Anton. Karena saya lebih warna, aslinya putih, aslinya hitam. Oh gitu. Ini di warna. Iya, iya, iya. Jadi saya nangkepnya gini, berarti kalau di bisnis from home, orang-orang yang baru mulai apa buka usaha di rumah pun harus
punya tahu why-nya kenapa orang itu buka usaha di situ dan customer harus beli sama dia ya Pak Anton ya. Iya, betul. Semua produk menurut saya sama. Makanya saya menganjurkan adalah untuk orang yang nggak punya bisnis, itu belajar dulu. Belajarnya di mana? Reseller. Reseller ini adalah menjadi reseller apa saja. Saya punya reseller dengan Kotomi, ATC reseller. Bisa belajar di situ, lihat-lihat. Kita menjualkan produk-produk kayak Pak James Gui kan gampang. Orang tanya, kenal nggak dengan Pak James Gui? Kalau ada yang nggak kenal dengan Pak James Gui, ya nggak usah ditawarin gitu kan. Kemungkinan orang tahu nama Pak James Gui itu lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya Anton Teddy gitu. Oh, wah bisa aja. Iya, 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 iya. Nah, ini Ko Anton, saya kemarin sempat, tunggu. Yang promosi itu gimana Ko Anton? Kalau misalkan orang-orang bisnis from home nih, kalau promosi itu yang sebaiknya gimana Ko Anton? Sebenarnya promosi itu kita bicara value. Kalau promosi tidak ada guna, tidak akan berguna juga kalau tidak ada value. Contoh sekarang itu banyak sekali ditawarkan bayar sekarang, nginepnya nanti. Apakah jalan? Yang beli dalam tanda kutip tidak banyak. Kenapa? Saya hemat berapa sih? Gitu kan? Karena harganya 1 juta, sekarang 1 juta itu bisa nginep 2 malam. Tapi belinya sekarang, dipakainya kapan aja. Sampai tahun depan. Itu satu. Kedua adalah, pertanyaan adalah, kalau orang yang biasa nginep di hotel itu adalah kalangan tertentu di mana angka 1 juta itu dia sanggup bayar. Dia tidak akan bayar sekarang 500.000. Kenapa? Karena tidak ada kepastian buat dia. Jadi value-nya buat dia ada, tetapi target marketnya berbeda. Contoh, itu satu. Kedua, harganya saya jual 100.000 per malam. Pertanyaan, yang nginep di hotel itu siapa? Ternyata adalah kalangan yang sekarang ini adalah di PHK. Nah, gimana bayar 100.000 juga kalau udah murah gitu kan? Itu. Jadi memang value itu menjadikan satu pilihan bagaimana orang bereaksi terhadap promosi. Promosi harus diberikan kepada orang dan orang yang tepat dan value-nya tepat. Misalnya, contoh nih ya, laundry. Gratis cuci lagi dalam waktu 24 jam. Kira-kira pengalaman Pak David, orang yang udah cuci, lalu cuci lagi dalam 24 jam, berapa banyak? Belum pernah sih, Ko Anton. Iya, belum pernah. Tapi kan itu value. Ya. Itu value. Jadi nggak bicara mengenai apa. Misalnya contoh, cuci mobil. Begitu cuci mobil kena hujan, dalam waktu seminggu, gratis. Gitu kan. Nah, itu menarik. Pertanyaan berapa banyak sih? Kalau banyak dalam seminggu, ya dikurangin lah 3 hari gitu kan. Iya, betul. Terkadang bener kok Anton bilang, orang lihatnya itu bilang, misalkan saya bikin ya tadi kok Anton, cuci gratis 24 jam kotor lagi gitu ya. Nah, wah ada remaining, waduh udah mau habis nih kok Anton. Iya. Aduh, sayang banget nih. Ya udah, jadi gimana? Lagi, oke. Lanjut lagi di episode berikut yang lainnya ya, Ko Anton ya. Thank you semuanya. Thank you, Ko Anton. Oke, bye. Thank you semua teman-teman. Bye.